This is the last meeting. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya teman-teman bisa belajar secara mandiri. Eh, Boleh menggunakan study plan saya, boleh menggunakan study plan sendiri. Itu sifatnya hanya suggestion ya, karena tiap orang punya style belajar masing-masing. Di apa? Disesuaikan aja bagaimana fitnya. Nah, kemarin ada PR tentang problem and solutions, writing task 2. PR-nya adalah crime appears to be rising in most countries in the world, especially among young people. Especially among young people. Titik. Identify the possible causes of this trend and propose some solutions you think would be effective. Oke, berarti identify the possible cause, kemudian propose some solutions. Ingat di sini kita tidak ditanya tentang pendapat kita. Oke, jadi kemudian tadi Mbak Nita sudah mengirim. Mbak Mara udah menyiapkan belum tulisannya? Belum, Mbak. Yang lain aja ya. Oke, oke. Terima It's okay, kasih. it's okay. Aku tuh kebiasaan di sini tuh terlalu banyak itu apa? Appreciate sedikit-sedikit di appreciate. Well done Rizka, well done, well done, well done. Aku nggak ngerti ya, well done terus. Supervisorku Mbak. Tapi emang gitu ya orang sana, Ya, apresiatif banget. apresiatif. Oke. Di jalan itu, misal tahu kerudung kita bagus atau kacamata kita bagus, nggak terkenal itu. Hi, Hmm. I love your glasses gitu. Hmm. Akhirnya aku sok-sokan juga kalau ada orang anjingnya bagus gitu ya. Hmm. Wow, your dog is so cute. Can I take a picture? Ngono, iya iya iya, ya aku tak foto ngono anjingnya. Asik gitu, Oke. positive vibes. Iya, tapi di kepalaku sekarang jadi ini dirty mind when you said about dog. Dog. Aduh, gak relate lagi aku sumpah. Iya, oke oke. Oke, kita kembali ke jalan yang benar dulu ya. Oke, ini tadi soalnya ya. Nah, oke di sini Mbak Nita. Ini kalau saya bukan examiner ya, jadi saya nggak bisa memprediksi eh band skornya. Tapi kalau grammarnya ya ini misal ini prediksi saya sebagai orang awam grammar piye tulisannya? Grammar. Ini apa ya, Mbak? Iya gitu gitu, Mbak. Mohon maaf ya. Ini kakek well done terus ya malah. Ini saya nggak menemukan kesalahan nih maksudnya. Kayaknya ini antara 8 sampai 8,5 lah ya. Nggak tahu saya kalau saya terlalu generous atau terlalu pelit saya nggak tahu ya. Karena saya nggak menemukan kesalahan grammar yang cukup signifikan ya. Sudah itu tok saya yang bisa. Lainnya saya nggak bisa yang tiga komponen lainnya. Kan ada 4 ya. Oke. Ini Mbak Mara, Mbak Nita, dan suaminya Mbak Ratna. Crime appears. Oke. Oke. In recent years, boleh. Ini kan diberi konteksnya dulu. Oke, ini pakai it ya. Kemarin it is true that gitu kan nggak apa. Ini it seems bagus. Menurut berdasarkan contoh bagus ini, it seems that crime rates have been increasing in many parts of the world. Ya, berarti in many part of the world. And this issue appears to be particularly common among young people. Oke, berarti young people-nya disebutkan ya, jangan lupa karena ini penting. Karena penekanan di sini adalah young people. Oke, di sini especially Mbak Nita mengubahnya menjadi particularly uh, common among young people. Oke, young people mungkin bisa diganti youth atau teenagers. Oke, kemudian there could be several reasons for this trend. Oke, and a combination of measures might help to address it. Oke, measures itu kan solution ya. Nah, saya sih oke-oke aja sih ini udah oke banget. Kemudian ini tadi saya berusaha membaca sekilas, mengidentify
problem yang di provide sama Mbak Nita sama solusinya sudah well structured dan easy to follow. Jadi saya masnya easy to follow tuh saya baca tuh nggak ngoyo. Oh ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Oke. Ini katanya 257 words kalau nggak salah. Saya coba tak dari sini berapa ini katanya 253. Sangat oke, tapi mungkin bisa di-expand ya. Eh, Kemarin saya menyarankan tuh di bawah 300. Tapi juga jangan mepet-mepet 253. Nah, kita coba mungkin ada bagian mana yang bisa kita tambahi. Oke. One possible cause is unemployment. Oke, boleh. Berarti Mbak Nita ini menggunakan paragraf yang disebutin satu persatu ya, instead of disebutkan semuanya di depan. Gak apa-apa. One possible cause is unemployment. Oke, berarti nah, apa namanya? The next sentence harus menjelaskan tentang unemployment supaya nyambung ya. If young people cannot find stable jobs, they may feel frustrated and turn to illegal activities as an alternative source of income. Nyambung ya, ini nyambung. Logikanya nyambung. Ya kan, unemployment kan artinya kan tidak bisa menemukan dekat dengan tidak menemukan pekerjaan yang stable gitu ya. Dan mereka frustasi illegal itu alternatif. Oke. In some countries, nah ini mungkin ini bisa dikasih contoh satu lagi Mbak ini. Nah, nanti jika dispesifikan. Tadi kemarin kan saya bilang em, jangan terlalu spesifik, tapi boleh juga dikasih contoh yang sifatnya umum. Oh, ini Pak Tirta menyerahkan apa namanya tugasnya juga. Nanti berarti yang kedua kita bahas menjadi pembanding. Oke. Jadi bisa dikasih itu Mbak karena nih ini terlalu pendek ya. Apalagi ini kayak saya lihat. Nah, ini di paragraf 2 dengan konklusinya hampir sama. Tadi kalau saya baca kayaknya kurang contoh aja sih. Itu aja kalau menurut saya. Jadi kan ini tadi eh, maksudnya filtrasi, oh, filter. Kemudian turn to illegal activities itu bisa dikasih contohnya atau misal apa ya? Dikasih contoh, coba saya mikir. Hmm, misal especially atau contohnya nggak harus di kalimat yang beda, boleh pakai koma gitu. Misal ini kan hubungannya dengan youth ya. Misal especially mm, in regions with youth and unemployment high youth unemployment misal ya. Especially in region with high rates youth unemployment such as eh, sekarang itu kemarin saya baca tuh China and misal Europe misal. Sudah, gitu aja sih. Especially the region with high rates yet unemployment such as China. China gede ya. China and Europe misal. Atau apa gitu yang bisa menjelaskan ini. Kemarin saya baca di Cina itu bahkan lulusan Oxford itu jadi GoFood. Apalagi Cina itu kan populasinya tinggi. Kemudian in some countries, the lack of affordable education and vocational training may also mean that young people have fewer opportunities to develop useful skills, which could make them more vulnerable to criminal behavior. Betul. Nah, ini tambahin lagi. Contohnya apa? Dijelaskan lebih spesifiknya. Misal, uh, which is, which is
common rural areas of countries like Konoha, misal. Indonesia. Misal can live youth without uh, practical skills. Jadi menurutku sudah bagus sih Mbak. Menurutku sih kalau 7 udah dapet lah menurutku. Cuma perlu ditambah lagi kan ini tadi kan masih 253 ya. Karena ini tadi terlalu pendek, satu kalimat doang ya kayaknya. In addition, exposure to violence in the media and on the internet may influence impressionable minds, leading them to believe that crime is an acceptable way to solve problem. Nah, ini benar. Ja- Jadi kan berarti Mbak Ratna itu pertama karena unemployment, kedua karena eh, access of education ya, ketiga itu karena exposure media. Media lebih ke media aja apa sosial media ini Mbak? The media on the, oh ya ya, on the internet may influence. Oke, oke. Nah ini dikasih contoh lagi. Hmm, misal eh, research, research of research by apa ya misal by the American Psychology misal psychological misal shows that repeat repeated repeated ah, consume atau exposure tadi exposure sudah berarti pakai consume to violent content uh, can misal normalize aggression kan hubungannya dengan kriminal aggression ya and reduce emotional sensitivity sensitivity oke. Mungkin seperti ini nyapa ki ini lho. Oke. Research by the American psychologist that the repeated consume to violent content can normalize aggression. Nah, dikasih contoh. Oke, tuh, ini lebih pendek lagi nih malah. Ya, ya memang saya bilangnya semakin banyak nulis kita kan potensiali grammarnya salah semakin tinggi ya. Tapi nggak nggak sesedikit ini juga Mbak Ratna. Tapi ini memang aman banget sih. Grammarnya banyak yang bener. Makanya saya bilang grammarnya kayaknya segini ini bener semua soalnya. Oke. Tapi kalau untuk main aman ini kayaknya 6,5 sudah bisa melampaui Mbak. To tackle this issue, governments and communities could take a range of steps. Oke, ingat ya. Ini saya pay attention in governments and communities. Karena ini nanti ke depannya harus ada ini governments-nya nyapo, communities-nya ngapo gitu. Untuk eh linearitas, nah, lah pola linearitas bareng. If authorities, nah ini benar berarti kan authorities berarti Mbak Ratna ke governments-nya ya. If authorities invested more in education and job creation, mm-mm, young people might be less likely to resort to crime. Nah, habis ini sudah. Makanya kan warnanya tak bedain lah. Ini sudah ini aku ini tambahin lagi Mbak Ratna ya. Offering ya pertama berarti pemerintah itu harusnya menginvestasikan ke education sama job creation ya. Kemudian offering free of low cost sport and cultural activities could also provide them with positive ways to spend their time. Oke, ini yang nomor dua. Sweetie banget Mbak. Ini sangat.
Aman sekali ya. Furthermore, stricter regulation of violence media content might reduce the likelihood of young people. Ini sudah bagus ya karena inline dengan problemnya. Ya, jadi yang ini tadi masalah exposure di media sosial, ini juga solusinya juga berhubungan dengan media sosial. Jadi ini sudah inline ya, makanya warnanya saya samain kuning dan kuning. Ini ada filosofisnya ya, kalau saya ngasih warna hijau sama hijau, biru sama biru berarti inline. Cuma masalahnya kurang contoh supaya apa ya? Lebih itulah. Misal if authorities oke, authorities misal kayak for example yang mana ini? Misal di sini atau for instance eh misal dual educational system which dual berarti which combines classroom learning with practical skill. Kok practical skill mana sih? Ya, apalah nanti ya. Practical skills help has help. Nah, gitu ya. Misalnya itu aja lah. Ya. Misal ini kan more education and job creation. Misal pada dual educational system combines combines classroom learning with practical skill. Oke. Ini kan untuk educationnya ya. Kalau job creation itu mungkin eh and mengundangi apa mengundang? Invite misal invite and kalau kalau government itu hubungannya dengan membuat kebijakan ya, misal makes rules about uh, perizinan itu ya, perizinan membuka usaha itu loh, apa ya? Rule about apa, Mbak? About permission to permission suwira nulis ini kowe tok and makes a rule about permission to global company misalnya. Intinya contoh ini kan harus sesuai dengan ini kan educational ya, investasi mau educational sama job creation. Nah, educationalnya apa? Misal membuat dual educational system yang mengkombinasikan classroom learning dengan practical skills atau membuat peraturan tentang eh, perizinan kalau ada apa namanya pabrik gitu loh yang mau membuka perusahaan di negara itu ya ini kan jadi job creation toh. Nah gitu atau masalah-masalah kayak premanisme gitu aduh kok tadi ngomongin negara ndi ngono ya terus terus offering free low cost sport and cultural activities could also provide them with positive way to their spend time. Boleh, contohnya apa gitu ya, Mbak? Ini kok kurang contoh aja sih menurut saya. Apa ya, Mbak ya? Misal kayak olahraga ya, low cost sport and cultural activities. Oh, low. Berarti sportnya itu misal program apa yang berhubungan dengan sport, kemudian cultural activities. Berarti kayak menari atau melukis itu ya, Mbak. Contohnya seperti itu, Mbak ya. For example gitu ya, atau for such as apa. Nah,
Nanti di di itu intinya ini yang harus sesuai ini low cost sport cultural activity. Oke. Furthermore, stricter regulation of violence media content might reduce the likelihood of your stricter regulation. Nah, dikasih contoh, hmm, like in Australia misal, eh student atau apa ya Australia. Di Australia itu kayak student eh under. Di sini under 16 itu are not permitted to di Australia itu student di bawah 16 itu tidak diizinkan untuk to have to apa ya their own gadget misal gitu. Gitu aja Mbak Mbak Ratna. Kemudian in conclusion, rising crime among young people is a complex problem with various possible cause, including unemployment, lack of education, media influence. Oke, ini sudah memparafrase di paragraf satu. Nah, ini media influence itu dikhususkan lagi Mbak, media kan banyak. Oke, media sosial boleh. Kalau kita ngomongnya internet kan berarti hubungannya dengan media sosial. Kan media itu ada yang media cetak, media itu gitu. Kemudian, while it may not be possible to eliminate crime completely, boleh, it seems likely that improving opportunities and providing positive role models could reduce its prevalence. Oke, it's similar improving opportunities. Oke, opportunities tadi kan hubungannya dengan job creation. Oh ya, berarti di sini saya membacanya opportunities dan ini dia tadi itu kayak opportunities di bidang education dan job creation dan olahraga tadi kan ya cultural activities. Oke, ini dijadiin satu jadi opportunities. Role model, positive role model could reduce. Oke, positive role model ini yang mana, Mbak? Yang ini tadi game yang violence violence itu loh. Oh, yang violence, yang people. Oke. Berarti yang merujuk ke ini ya, saya baca ulang. Strict regulation of violence media content might reduce the likelihood. Oke, ini kan hubungannya ke regulation ya, role models. Nah, apakah ada hubungannya antara regulation dengan role models? Kalau role model saya mikirnya kayak eh, contoh manusia nggak sih? Iya, itu sinonimku aja sih yang dari regulation gitu, models regulation gitu. Sinonimnya Oh, oke. salah ya. Oh, Cari sinonimnya. eh Eh, mungkin bisa kayak gimana Mbak Mara? Menurut Mbak Mara, regulation apa bisa diparafrase menjadi positive role models? Atau Mbak Mara punya apa frase yang lain? Hmm, kalau aku sebagai pembaca ya nggak bisa ini sebagai penulis. Kalau aku sebagai pembaca ini nuansanya beda. Regulasi, peraturan kan ya kalau nggak salah. Ya, peraturan. Aturan-aturan, ha. Tapi kalau untuk role model itu kayak lebih ke apa? eh apa sih namanya? Contoh. Contoh, example. Ha, suri tauladan, uswatun hasanah. Ya enggak? Iya, monggo Wah, wah, dosen bener UIN, nggak? Sendiko Dawuh. Oke, oke. Kalau aku sebagai pembaca, Mbak, Hmm. eh, karena aku kan belum nulis, nggak berani juga. Oke, kalau Mbak Mara, kan kalau kemarin kan saya bilang di conclusion itu kan memparafrase atau mengkonklusikan ya di paragraf. Nah, di sini Mbak Ratna ini sudah oke nih yang di body paragraf tentang problem sudah inline, kemudian solution ini juga udah inline yang masalah opportunities. Nah, ini yang menurut saya masih kurang benang merahnya tuh yang ini tadi Mbak regulation Mbak jadi positive role model. Nah, kalau Mbak Mara mau merubahnya jadi apa yang merah-merah ini Mbak Mara? Apa ya? Regulation ya, rules. Striker regulation. Heeh. Striker itu kan berarti yang memaksa. Berarti apa memaksa?
Policy maybe? Ah, ya, policy, policy apa? Striker apa Policies, policy? um, tide yang ada di kepalaku cuma Ah, tide iya policy. betul. Saya setuju Oh, dengan Mbak oke. Retna. Oke, kebetulan aja nih. Ya, mungkin diganti. Tapi mungkin ada bahasa lain selain tide. Tide itu kok kayaknya agak ini ya, kurang sopan ya Mbak Nita. Ah, sopan saja. Oh, sopan, oke. Strict, tide, apa Tight lagi ya? policy. Hmm. Aku kayak kurang pas ya Mbak. Ya nggak sih? Mbak Nita mungkin Ya, tapi harsh, belajar belajar nggak ya? kayak gini tuh itu Ini loh apa namanya lebih mengena. Mungkin binding apa ya Mbak ya? Udah lah. apa? Binding. Tide kayaknya Enggak. aku nggak pernah denger ya, tide policy. Kayak Kok kurang. enggak? Apa kira-kira? Binding, tight. Rigid. Ah ya boleh Ah, boleh. iya, rigid. Rigid. Rigid kayaknya lebih bagus. Eh, ya gitu Mbak. ya. Oke, thank you. Kayak kalau saya tuh suka belajar kayak gini karena kayak lebih mengena gitu. Kita lebih ingat gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini bukan saya menggurui ya, kita lebih ke bertukar pikiran aja. Karena saya juga Iya, bukan Mbak. Aku, examiner. oh iya. Nanti mungkin bisa jadi examiner. Amin gak jadi. Amin, amin. Amin amin Mas, amin. Mbak, Ya. iya, tanya, aku lupa-lupa ingat ya ajarannya Pak Eko itu. Hmm. Em, Berarti setiap statement untuk di tulisannya Mbak Nita, setiap statement itu kita kasih contoh akan lebih bagus. Seingatku itu dulu pas nulis, aku kayaknya satu body paragraph itu contohnya satu doang. Kayak for example-nya itu bis apa sekali tapi bisa beberapa example. Kalau misal ini per body paragraph itu kan ada dua example gitu. Berarti yang bagus setiap statement ada example-nya gitu. eh saya nggak berani bilang yang paling bagus ya karena Mhm. semua orang punya style masing-masing. Cuma karena saya mungkin orang itu ya, orang sains ya, yang selalu suka itu sesuatu tuh kayak terstruktur gitu loh. Misal Mhm. pernyataan, example, pernyataan, example, atau pernyataan, explanation, pernyataan, explanation gitu. Tapi memang saya beberapa kali membaca contoh pun juga nggak harus serigid itu. Cuma itu hanya Hmm. hanya saya aja sih. eh, saya style saya aja sih. Tapi kalau ditanya boleh nggak ya nggak apa-apa. Wong buktinya juga Pak Eko dapat 7,5 toh. Oh iya, Saya Mbak lebih ke Rizka itu aja. kemarin yang Aku enam writingnya, setengah. oke oke, bagus, Ya. bagus. Mhm. Berarti akan apa? Maksudnya bisa di antara Mm. itu aman-aman aja ya. Ah iya. Nggak apa-apa. Pak Cuma Eko tujuh kalau setengah kan dulu Mbak. iya 7,5. Dulu maksudnya. Sekarang. Iya nggak tahu tapi bagus. Nah, ini kan ini jadinya jadi banyak ya, jadi 340. Padahal tadi Mbak Mbak Nita 5253 ya. Kesedikitan ini jadi kebanyakan. Apa yang jadi banyak ini? Jadi 333. Di ini apa Mbak ya? Kan ini kan tiga. Ya, itu tiga itu. Oh, mungkin dua Buat aja. dua. Nah, tapi dicontoh-contohin gitu ya. Mm-mm. Ya, atau mungkin ini tadi sudah udah panjang, contohnya nggak usah gitu. Atau kayak Mbak Mara tadi nggak semua harus dikasih contoh. Karena ini tiga itu ya. Kalau kebanyakan tulisan kemarin kan dua-dua aja sama Mbak Ratna. Heeh. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tiga 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 masih nggak apa-apa sih kalau tulisannya bagus kayak gini. Maksudnya inline semua. Tiga 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 enam. Itu sih yang atas kan cuma nggak tak sebutin itu Mbak. Hmm. Itu gimana itu? Soalnya kayak aku emang ambil aman sih 250 tadi itu. Hmm. Yang atas kan kata Mbak Rizka kemarin kayak dimension gitu, kayak Hmm. yang di conclusion. Nah Hmm. ini aku kan enggak gitu. Oke, kalau Soalnya kebanyakan ini nggak usah di-mention kan nanti udah di-mention di ini konklusinya kan. iya, Heeh, jadi itu biar nggak masalah.
nggak masalah sih. Jadi menurut saya di sini ini aja udah cukup. Yang penting conclusionnya itu kita bisa mengcapture body paragraph kita. Satu dua itu. Ini kelihatan banyak karena Mbak Nita ngambil tiga. Tapi ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mbak. Yang penting nggak kehabisan waktu gitu aja sih. Sebenarnya consideration saya bukan mensyaratkan ya, mensarankan di bawah 300 kan takutnya kita run out of time. Tapi kalau misal bisa cepat nulisnya ya nggak apa-apa segini. Kalau di buku yang saya baca itu yang penting di bawah 350. Kalau buku itu pun juga buku itu ngomongnya hanya saran, nggak yang mutlak gitu. Di buku yang saya kasih itu yang writing task 1 jangan lebih dari 250. Yang writing task 2 jangan lebih dari 350. Gitu. Walaupun ini syaratnya kan 150 ya. 150. Iya ya lebih ya lebih ya salam. 150 yang ini kan 250. Jadi mereka ngasih spare 100 gitu. Berarti ini juga kayak speaking ya Mbak, misal kayak tadi Mbak Rizka menurut The American Psychology kita bohong kan nggak tahu gitu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, Cuma ya namanya jangan yang ini kan hubungannya dengan psikologi ya, apa namanya tadi? uh, Violence sama exposure sosial media. Jadi kan masih ada hubungannya ya. Research by the American Psychological itu masih ada hubungannya. Jadi jangan kalau misal ngarang pun research by the engineering of technique apa technical engineering enggak Negaranya enggak bisa di eh, apa bisa nggak American gitu atau asal negara nggak masalah ya. Yang enggak penting apa-apa. psikologiknya itu kayaknya. Heeh. Yang penting ini hasil penelitian dengan kontennya ada hubungannya. Hubungannya kan dengan psikologis ya. Kalau nggak salah ini kan psikologis. Ini misal jadi European Psychological Journal ya. Ini kan kalau ini harus ada ikutunya kan nonnya ya kalau nggak salah ya. Nah, dah. Oke, makasih Mbak Rizka, cukup. Oke. Sekarang kita ke penulis yang kedua. Saya download dulu. Mana tadi? Mm, mm, mm. Eh. Salah. Saya takutnya nge-share percakapan saya. Hmm, oke. Oke. Ya, kita cek dulu. Oh iya, ini 252. Nggak apa-apa. 252. Kayaknya semuanya pengen main aman ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini aman kayaknya menurut saya 6,5, 7. Kalau Mbak Anita tadi udah sih. Kalau menurut saya lo ya. 7 udah. Karena tulisan saya waktu itu juga nggak sebagus itu sih. Kalau menurut saya. Oke. In many countries, crime seems to be increasing. And young people are often involved. There are several reasons for this trend, and some solutions could help to improve the situation. Oke, ini Mbak Mara ada komentar, Mbak Nita. Enggak, sementara aman Mbak. Oke, aman ya. Cuma kalau saya bandingkan dengan Mbak Nita, ini saya berani bandingkan karena kan bojone dewe ya, nggak mungkin kan mereka nanti. Ini kalau honestly ya, kalau dari pemilihan kata, vocab terus grammar, memang masih bagusan Mbak Nita ya. Mohon maaf ya Pak Tirta ya. Daripada suruh tidur di luar kan. Ini masih kayak Mbak Nita. Tapi ini benar. Tadi kalau Mbak Nita grammarnya itu 8 sampai 8,5, ini udah 7 lah kalau menurut saya karena nggak ada yang salah. Cuma tadi apa komposisi struktur kalimatnya tuh masih kompleks punyanya Mbak Nita. Tapi it's okay. Seems to be increasing and young people often involved. Okay, there are several reasons. Oke. Oke, langsung to the point.
One possible reason is peer pressure. Oke, peer pressure. Berarti ini apa namanya? Struktur paragrafnya sama ya, disebutkan satu persatu. Peer pressure. Many teenagers want to be accepted by their friends, and if those friends are doing something illegal, they may join in to feel part of the group. Ah, bagus. Ini sangat easy to follow. Ini piye tuh aku mau mewarna ini biar caranya mau mau kadang-kadang saya agak gaptek ya ini. Yang pensil. Bagus ya Mbak Amara ya. Many teenagers. Bagus daripada aku nggak ngerjain. Iya, ada. Enggak apa-apa kan ada sedang nggak enak badan. Oke. Another Jane reason, wis waras, Mbak. Oke, gitu. another reason could be boredom. Jadi ini kan peer pressure. Heeh. Kemudian another reason could be boredom. Bosan ya. In some areas, there are not enough activities or places for young people to spend their free time. So they might get involved to trouble simply for excitement. Nah, ini bagus dan Mbak Ratna eh, pakai seperti ini sudah menurut saya sudah cukup, nggak perlu dikasih example karena dia sudah selain menyebutkan alasan ini tadi kan another reason could be boredom. Nah, ini kan udah ada contohnya ini. In some areas, nah ini sudah contoh dan contoh atau explanationnya. There are not enough activities or places for young people to spend their free time. So they might get involved in trouble simply to excitement. Nah, betul. Ini tadi, ini juga udah masuk contoh sih, something illegal. Kemudian family background is also important. Some young people, kayaknya young people terus di mention ya. Jadi Pak Tirta ini mungkin young people-nya divariasi ya, biar nggak repetition terus ya. Some young people grow up in homes with a lot of conflicts or violence, which can influence their behavior in a negative way and make them more likely to break the law. Oh, sip. Ya mungkin karena cowok tuh biasanya langsung to the point ya. Jadi menurut saya ini sudah oke sih. Oke, oke. Oke, oke, oke. Mana ya warnanya ya? Kok ungu banget sih? Oke, hijau. Kemudian kita lihat tadi permasalahan yang pertama adalah tuntutan sosial ya. Yang ini adalah kebosanan, yang ini adalah family background. To solve this problem, local communities could organize more support music. Nah, ini udah mulai ya, udah mulai kelihatan. Mohon maaf ya, ini Pak Tirta ini kurang kurang apa ya bahasanya? Inline. Sih, tahu contohnya sih. Are eventnya ya, so they have something positive to do after school. If there were more youth clubs and safe space. Oh, ini udah di paraphrase, that's okay. May stay away from dangerous. Nah, ini ya kan ini saya minta pendapat Mbak Mara dan Mbak Nita. Ini agaknya kurang nyambung ya dengan masalahnya. Kalau dari sini sampai sini saya oke banget tuh sini oke. Walaupun jujur memang pemilihan vocabulary-nya lebih outstanding punyanya Mbak Ratna ya. Itu gak apa-apa sih itu bisa dilatih kalau itu gampang itu. Maksudnya eh cuma mulai ini. Nah, ini. Oke, kita lihat masalahnya ya. Kita lihat masalahnya. Ini kayaknya ini yang kuning ya, mintanya yang kuning ya. Nah, masalahnya itu kan peer pressure. Many teenagers want to be accepted by their friends, and if those friends are doing something illegal, they may join in to feel part of the group. Nah, apakah dengan local communities organize more sport and music or art event for young people, they have the something positive to after school. If there were more clubs, teenager will stay away from dangerous activities. Ayo, silakan komentar.
Kayaknya yang biru deh, Mbak. Jadi yang kuning itu nggak ada solutionnya. Oh, ini yang biru ya kayaknya ya. Ini Coba mohon aku. maaf loh ya, habis ini kalau ada permasalahan internal saya nggak ikut-ikut ya. Oke, ya kayaknya yang biru ya. Coba saya baca dulu ya. Oh iya, masuk akal, bener-bener. Ya, ini kan kebosanan. Ya, kebosanan solusinya ya ini organize kayak sport, music, after school ya. Biar mereka tuh kayak teralihkan gitu loh, nggak berbuat sesuatu yang berbahaya atau kriminal. Nah, betul ini. Kemudian, benar. Kemudian family background could provide counseling service. Nah, ini nyambung ini. Karena ini kan hubungannya kalau background family yang nggak harmonis kan, misalnya ini nggak harmonis, berarti memang harus ada counseling. Di sekolah, bener ini, bener ini. Ini kalau jadi menteri ini sudah cukup lah. Masalahnya apa, solusinya apa kan ini sangat school could also provide counseling services for students with family problems so they can get emotional support before turning to crime. Oke, ini kayaknya nggak cocok ya. Get emotional support before turning to crime. Ini kayak kesannya tuh ya sebelum sebelum melakukan kejahatan ada konselingnya dulu. Mungkin bukan before turning to crime ya, avoiding atau preventing ya, support ya, avoiding young people to to do illegal activities atau gimana gitu ya. In addition, government could encourage volunteering project which might help young people build skill and confidence. Oke, ini saya membacanya adalah solusi untuk yang hijau. Untuk yang hijau. Hijau, 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 hijau. Oke. Government could encourage volunteering project. Nah, ini yang kayaknya nggak nggak nyambung. Ini government could encourage volunteering project which may help people build skill and confidence. Ini menyelesaikan problem yang mana yang di sini? Nah, silakan boleh semuanya speak up. Saya minta pendapat. Siapa tahu saya nggak sensitif untuk melihat ini sebagai solusi di body paragraf satu. Itu sebenarnya buat pelengkap aja sih. Oh, ke pelengkap. Oke. Oh, oke, Pak Tirta. Ini eh mungkin mungkin bisa dihilangkan untuk menambahi yang kuning ini. Nah, yang kuning ini tadi kan belum ada solusinya. Jadi ini kurang yang di paragraf awal ya, yang kuning. Jadi kalau volunteering ini kayaknya menurut saya caranya nyoret itu gimana tuh di Word? Ya Allah, saya sangat tahu. Kan kayak bisa dicoret gitu ya. Iya AB tuh sih. coret itu loh Mbak, bawahnya Aptos body tulisan ini. Heeh, Nah, nah, bawahnya itu Aptos. tulisan ada tulisan AB toh. Enggak usah diklik di Heeh, menu bawahnya. Jangan diklik. Nah, heeh. di bawahnya Aptos body Oh kan. ini ya. Nah, ya Hah? betul. Terima kasih ya. Ya Allah, saya sangat desa sekali. Ya itu. Gimana? Apakah setuju kalau ini dicoret tapi diganti ini untuk possible solution yang kuning? Nah, sebelum ke konklusi, nah kita masih ada PR nih untuk menyelesaikan ini. Oke. Peer pressure. Many teenagers want to be accepted by their friends and if those friends, oh, gimana Mbak Mara? Solusinya apa? Kita kita pikirkan solusinya dulu, baru nanti kita susun kalimatnya. Itu emang bener sih, Hmm, bener ini bener menurut saya bener. apa ya Mbak? Bentar ya mikir. Tolong beri saya waktu 15 jam. Ya, saya Kalau sepakat. aku, iya Mbak, kalau aku awalnya ini sih, ngebaca sebagai pembaca ya balik lagi kayak nyambung ini, karena mereka, apa namanya, karena mereka kan dikhawatirkan melakukan sesuatu yang ilegal sehingga si pemerintah ini punya program volunteering sukarelawan gitu biar mereka lebih positif aktivitasnya. Aku awalnya nyambung ke situ sebagai pembaca. Tapi kalau contoh lain, ini hanya pendapat Mbak. Oke, oke. Sorry.
Heeh. Oke, kalau pendapat saya itu masih belum belum langsung apa namanya bahasanya tuh kalau kita menembak anak panah itu belum sampai ke tujuan karena ini fokusnya tuntutan sosial ya kan dia tuntutan peer pressure ya tuntutan sosialnya banyak memang banyak anak muda itu karena ingin diterima di suatu circle ya dia tuh melakukan sesuatu yang ilegal sesuai dengan circle itu gitu kan maksudnya Pak Tirta itu dan itu benar memang kalau misal volunteering project kayaknya belum deh, belum belum langsung ke arahnya, Mbak Ratna. Kalau ini masuk nggak, misal sekolah, ini kan konseling kalau Pak Tirta yang nyampein contohnya ya, Enggak ada apa konseling. counseling services. Yang mana? Yang schools could also provide counseling Ah, oke. services. Konseling itu Heeh. untuk yang hijau ini, Mbak. Jadi ini sudah selesai yang masalah ini. Ya, Oh, yang oke. hijau ini buat yang Heeh. hijau ini, ya kan? Yang biru ini Heeh. buat yang biru ini. Jadi udah selesai untuk dua masalah yang dipropos sama Pak Tirta, yang kurang solusinya itu yang kuning karena belum ada di sini dan ini additional ini juga menurut saya kurang cocok, kurang inline. Nah, kita mikirin yang ini. Kalau misalkan ditambahi ini apa terkait contoh ya Mbak, Hmm. misalnya karena sebelumnya bahas school provide counseling, misal ditambahin misal sekolah me, apa mengadakan program ekstrakurikuler bagi remaja, gitu gimana? Masuk nggak kira-kira ke yang si kuning? Si kuning. Biar Oke. ya biar nyambung ke si yang buto ijo sebelumnya. Oke. Pertanyaannya gini, apakah dengan melakukan program ekstrakurikuler itu dia bisa menyelesaikan peer pressure-nya? Oh, berarti kata kuncinya peer pressure ya. Mm-mm. Oh, apa ya? Kalau pendidikan karakter gitu, jadi kayak sekolah apa kayak membuat program Hmm. kayak decision making, terus resisting negative influence. Jadi kayak siswanya atau remajanya itu belajar berkata tidak pada ajakan yang salah gitu. Hmm. Ya, Kayak ini kayak lebih mendekati ini ya kalau menurut saya. Pendidikan karakter ya. Oke, bisa ini, bisa. Se- Iki piye toh pendidikan? Kok tetep biru toh? Yus tak tulis mana ya? Pendidikan karakter. Oke, oke. Punyanya Mbak Nita, saya setuju. Pendidikan karakter. Nah, hmm, ini bisa bisa disambungkan dengan kalau saya tadi membaca ini eh, anak-anak yang ingin diterima di suatu circle karena dia tuh nggak punya good role model. Dia nggak punya model yang role model yang justru saya tadi tuh ingatnya gara-gara tulisannya Mbak Ratna tadi, role model tadi. Ya kan, kalau anak sekarang itu karena nggak punya role model mana yang benar, jadi dia nggak tahu mau ngikuti siapa. Akhirnya dia ngikuti tuntutan itu tadi, peer pressure tadi, ngikuti tuntutan eh, sosialnya, circle-nya. Nah, berarti supaya mereka itu punya good role model bisa melalui pendidikan karakter gitu nggak? Itu lebih nyambung nggak? iya atau program mentoring gitu kalau mau modelnya sekalian. Mm-mm. Tapi memang benar Mbak, pendidikan karakter itu nanti kan mereka akan kenal karakter mana yang cocok dijadikan role model. Oh, kalau circle seperti ini nih nggak bagus ini. Nah, akhirnya kan mereka bisa memilih circle mana yang cocok gitu ya. Berarti pendidikan karakter agar young people itu ya bahasa Indonesia dulu aja lah saya ya. Em, karakter education that can educate youth to recognize uh, a good
role models. Misal ya, biru iki. Ah, oke. Misal ini tolong ya, mungkin vocab saya atau grammar saya tuh nggak bagus ya. Karakter misal atau tuh ya. The Allah Akbar. Character education that can educate youth. Nah, berarti kan itu solve the problem atau to tackle tackle this issues issue. Sorry ya. To tackle this issue, the character education that can educate you to recognize a good model. Kurang ya. Uh, Maybe kita boleh pakai maybe karena ini education karena ini ada akademik ya. Maybe the appropriate uh, approach titik misalnya the character good. Oke. Um, Misal this program is able to uh, help help teens figure out what is the right circle to involve involve. Nah, ini ya, ini mungkin ya, mungkin ini tolong ini grammarnya kalau nggak bagus ini bisa di Oke. Ini kan berarti nah, ini bisa di turning to second boleh diginikan second problem. Nah, misal to tackle this issue, the character education that can educate you to recognize a good role model may be appropriate approach. This program is able to help teen figuring out what is the right circle to involve. Nah, kayaknya gitu ya. Jadi ini nanti berhubungan. Oke. Oh ya, kita ke konklusi ya. Jadi memang mikirnya gitu ya, eh, se inline mungkin. In conclusion, peer pressure, okay, boredom, and family problem are some of the main reason why. Ini sudah bagus. Bagus dan ini memang sudah summarize dari body paragraf 1. Nah, tapi kita harus berusaha untuk mencari, ini kan sama semua ya, copy paste dari body paragraf 1. Jadi kita berusaha mencari frase yang lain. Peer pressure, ayo kita pikirkan bersama-sama. Kalau saya sih lebih ke, ini kan peer pressure kan sama ya, social demands ya, misal social demands. Oke, social demands ya kan tuntutan sosial ya, sosialnya anak muda. Kemudian boredom, kebosanan. Apa ya kebosanan itu? Tak, tak bosan, bosan. Jadi Monoton. jadi ingat itu loh Monoton. editingnya yang tak bosan-bosan itu loh. Ah,
Monoton, Mbak. Bisa nggak kita buat dua frase, maksud dua kalimat gitu loh. Oh iya bisa. Apa, Mbak? Lack of stimulation of engaging activities gitu lah. Boleh, boleh, pokoknya boleh iki. Lack of stimulation. Ini boleh. Nah, ayah. Juara ngetik ini Ki. Engaging. Oke, nah ini saya yang maksud saya tadi Mbak. Tadi kan apa namanya? Peer pressure bisa social demands. Kemudian boredom ini kan satu kata. Boleh kita cara memparafrase istilah itu selain kita mencari sinonimnya, kita juga bisa mendefinisikannya. Kalau saran saya seperti itu, kita definisikan aja bosan tuh apa dengan tiga atau empat kali kata atau dua sampai empat kata. Lack of stimulation engaging activities. Nah, ini family problems. Nah, apa ini family problems? Nah, gitu caranya belajar writing untuk parafrase. Apa ya family problem? Masuk household problem. Household disputes. Oh ya, Disputes. ya ini. Mbak, family problems ya, daddy and mommy issues. Ya Allah, jadi kayak Vicky Prasetyo susu. Kemudian the main reason why people commit crime, if communities, schools, and family work together, it is possibly to reduce this problem and create safer environment for everyone. Oke, ini apakah community, school, and family? Oke, di sini ini community harusnya communities ya. Kemudian school, ya ini school. Eh, enggak deh. Enggak, terus ini school. Oke. Nah, hmm, saya sudah oke dengan yang ini ke sini. Nah, saya kurang oke dengan yang ini. Nah, ini caranya sama dengan yang ini ya. Nah, ini karena ini belum menggambarkan yang body paragraf 2 ya. Silakan Anda pikirkan. Apa itu kira-kira? If tadi kan kita pendidikan karakter ya. Berarti kan ini pendidikan karakter yang kuning, kemudian ekstrakurikuler ya kan, kegiatan ekstrakurikuler ya yang biru ya. Kemudian yang ketiga adalah providing counseling service atau counseling service kan hubungannya dengan psychological guidance ya toh? Boleh gitu nggak? Saya lihat chatnya. Sampai di situ otak saya sudah overheat. Tapi ini sudah bagus loh. Karena waktu saya writing 5,5 itu tulisan saya lebih hancur daripada ini nggak hancur nggak hancur bener-bener nggak ini udah bagus cuma mungkin vocabnya ditinggikan lagi ya Mbak Ratna ya iya kan Mbak. Tapi ini bagus loh daripada saya bandingkan dengan 5,5 saya itu ini kayaknya udah Mbak Mara waktu di Lampung dapat berapa Mbak 6 ya 6,5 writing 6, Mbak. 6. Nah, Heeh. cara ngukurnya gitu Mbak Mara, waktu dapat 6 dulu apakah kurang lebih tulisannya seperti ini? Lupa aku, Mbak. Dulu itu. Terlalu terdistract dengan Pak Eko kayaknya. Iya, lama udah. Terus Ini nggak latihan emang. karena rekamannya ini kalau sampai kok ada Pak Eko di bawah-bawah ini siapa itu? Oke, berarti ini kalau ini sih menurut saya sudah nggak tahu deh saya nggak bisa itu. Pokoknya ini bagus lah menurut saya. Apa ayo ini karakter. Oke. eh Kayak pendidikan karakter.
Itu apa intrapersonal apa interpersonal sih? Boleh. Inter Tapi ya berarti ya. in, eh intra kalau nggak salah. Ya Mbak Nita ya, yang Inter apa kecer intra? Intra, kan? kecerdasan dalam diri itu, yang kaitan sama karakter. Oh, Inter. dalam. Oh, Inter berarti ya. Inter Inter Milan. ya. Iya. Interpersonal approach ya. Interpersonal approach. Kemudian tadi kan apa Ki? Kan tadi kayak apa? Ekstrakurikuler. Ya misal ekstrakurikuler activities activities and provide counseling service berarti psychological guidance mungkin gitu ya. Intra Mbak, ini aku googling. Ya, Intra. Heeh. Ya, Intra ya. Intra aku juga Iya googling. ya, sama ya. Oke. Ragu. Google adalah Mulai ya. jawaban. Oh, Thank you AI. Mbak Nit. Googling aja di Google. Aku Mm-mm. lupa. If the intrapersonal approach, extracurricular activities, and psychological guidance are provided. Misal seperti ini ya, it is possible to reduce. Kalau lebih dari tiga itu kita masih pakai it is atau enggak Mbak Ratna? Atau they are jadinya? Boleh itu. Boleh ya? Oke, itu boleh. Oke, the interpersonal. Oke. Nah, ini kalau menurut saya ya. Silakan. Ini hanya pendapat saya ya, sebagai makhluk yang lemah. Wes, tadi puisi. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan? Aku ada Mbak. Ya. Eh, itu ya, berarti kuning paragraf satu, di paragraf satu sama dua itu memang harus sejalan. Iya dong. Kalau Oh, saya lihat contoh yang kemarin ya, itu memang heeh. benar-benar sejalan dan inline. Nah, permasalahan kita ya mungkin ini juga kemampuan akademik kita ya. Terkadang jawaban kita tuh seakan-akan udah menjawab pertanyaan, tapi ternyata enggak gitu. Mm, mm, mm. Berarti kita ketika bikin body paragraf satu itu ingat statement pertama apa. Jadi dibagi tiga part ya. Statement pertama, kedua, ketiga. Yang nanti di body paragraf kedua itu juga harus ingat statement pertama sama pertama, kedua kedua, tiga tiga. Yang Mm-mm, hijau biru itu ya. mm-mm. Oke Ini oke. di sini 304. Ini Mm-mm. udah kehapus ini kehitung nggak ya? Enggak Kalau kayaknya. kehapus. Oh, tetap kehitung. Kehitung, Kehitung, masih kehitung. harus dihapus. Coba tak hapus ya. Hmm, coba tak 288. hapus. 282 sih. Nah, ini udah. Bagus ya. Mm-mm. Oke oke. Ini tiga loh. Padahal jadi boleh tiga, boleh dua. Jadi yang saya sarankan itu semua sifatnya nggak mutlak ya, hanya saran. Silakan dipilih aja mana yang comfortable bagi teman-teman. Oke. Udah, ada yang ditanyakan? Ya, saran saya untuk yang udah pegang beasiswa ya, langsung setiap hari berproses sedikit-sedikit, segera mulai email supervisor karena ya saya bilang begini kan melihat teman-teman eman. Saya tuh eman banget kalau yang udah kita perjuangkan itu hilang begitu aja. Dan saya termasuk orang yang tidak suka melihat kegagalan teman saya. Makanya kalau ada yang mau berangkat itu kan posting-posting, seneng saya tuh karena tahulah perjuangan mereka IELTS sampai 6 kali. Itu bit karbu udah dapet loh tes itu, tes IELTS untuk 6 kali nyari nyarinya apalagi wawancara BIP dan lain-lain itu iman sekali ini.
Pak Tirta ini tolong tulisan saya tolong kirim ke grup lagi ya. Oke, ini saya nanti saya kirim ke grup keluarga besar UIN saya. Enggak. Oke, insya Allah ya. Saya kirim. Ya, Mbak maksud kita dua-duanya, bercanda. Iya, iya. Mbak dua-duanya kirim ya yang udah diperbaikin. Ya, Pelajari juga. ya. Ini kalau Mbak Mara nulis kan ya saya saya apa bahas ketiga-tiganya. Tapi nggak apa-apa, Mbak Mara lagi sakit. Baik, semoga bermanfaat ya. Misal ada pertanyaan apapun, mungkin saya tidak bisa selalu bisa menjawab seperti AI. Mungkin jawaban saya itu berdasarkan pengalaman saya atau pengalaman teman-teman. Siapa tahu bisa membantu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizka, terima kasih banyak-banyak ya. Semoga sehat. Amin. Pokok 3S kalau filosofi aku, Mbak Rizka, Oh, sehat, oke. sugih, seksi. Oh, Ya, amin. Hot gitu ya seksinya. ya. Amin, Eh, amin, eh. amin. Take care of yourself, Mbak. Amin, amin. Oke, bye-bye. Semoga sehat Bye-bye. semua. Ya Allah. Lancar-lancar ya.